Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arum Pangastuti, NPM 173100076. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab struktur dalam algoritma pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Arsyanti, NPM 17310104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istian Diasal Haidar, NPM 173100061. Perkenalkan, saya Zulfina Rizka Fianjaya, NPM 17310052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Arsyanti, NPM 17310104. Di sini saya akan membahas tentang bab struktur, yaitu yang pertama pengertian struktur. Struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam suatu nama yang sama. Struktur bisa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah bahasa kesatuan. Dalam bahasa Pascal, struktur disebut dengan record. Variabel-variabel yang membentuk suatu struktur disebut sebagai elemen dari struktur atau file. Dengan demikian, dimungkinkan suatu struktur dapat berisi elemen data berupa tipe char, int, float, double, dan lain-lain. Contoh sebuah struktur adalah informasi data atau date yang berisi day, month, dan year. Suatu struktur didefinisikan dengan menggunakan kata kunci struct. Bentuk umumnya yaitu struct model underscore nama kurung buka, tipe 1 elemen 1, titik koma, tipe 2 elemen 2, titik koma, tipe 3 elemen 3, titik koma, kurung tutup, titik koma, objek underscore nama, titik koma. Model underscore nama name adalah nama untuk model tipe strukturnya dan parameter optional. Objek underscore name merupakan identifier yang valid untuk objek struktur, di mana kurung buka kurung tutup berupa tipe dan sub-identifier yang mengacu ke elemen pembentuk struktur. Jika pendefinian struktur menyertakan parameter model underscore name optional, maka parameter tersebut akan menjadi nama tipe yang valid ekuivalen dengan struktur. Contohnya, struktur produk kurung buka car name kurung siku 30 titik koma float price titik koma kurung tutup titik koma produk apple titik koma produk orange koma melon titik koma didefinisikan model struktur produk dengan dua file, nama dan price dan tipe yang berbeda. Kemudian tipe struktur tadi produk digunakan untuk mendeklarasi tiga objek, apple, orange, dan melon. Ketika dideklarasi, produk menjadi nama tipe yang valid, seperti tipe dasar int, char, atau sort, dan dapat mendeklarasikan objek variabel dari tipe tersebut optional valid, yaitu objek underscore nama. Dapat dituliskan pada akhir deklarasi struktur untuk secara langsung mendeklarasikan objek dari tipe struktur. Struktur produk kurung buka car name kurung siku 30 titik koma float price titik koma kurung tutup titik koma apple koma orange koma melon titik koma. Yang kedua yaitu pointer untuk struktur. Sama seperti pada tipe lainnya, struktur juga bisa ditunjukkan oleh pointer. Aturannya sama untuk setiap tipe data. Pointer harus dideklarasi sebagai pointer untuk struktur. Struktur moist underscore t kurung buka char title kurung siku 50 titik koma in yours titik koma kurung tutup titik koma move underscore t move titik koma move underscore t tanda bintang p move titik koma. Move merupakan objek dari tipe struktur move underscore t dan p move adalah pointer untuk menunjukkan ke objek dari tipe scrot move underscore t. Maka deklarasi di bawah ini juga benar, yaitu p move sama dengan n move titik koma. Di sini saya Zulfina Rizka Fianjaya, NPM 17310052 akan menjelaskan tentang
struktur bersarang, dan tipe dev. Untuk yang pertama yaitu struktur bersarang atau nested structures. Struktur juga dapat dibentuk nested atau bersarang, sehingga suatu elemen dari suatu struktur dapat menjadi elemen pada struktur yang lain. Contohnya, struct movies _ chart title 50 in year, struct friends _ chart name 50, chart email 50, movies _ favorite _ movie, Charlie, Maria, friends _ bintang B, friends sama dengan Charlie. Setelah deklarasi di atas, dapat digunakan ekspresi sebagai berikut: charlie.name, maria.favorite _ movie title, charlie.favorite _ movie years, be friends favorite _ movie years, di mana dua ekspresi terakhir ekuivalen. Untuk yang kedua yaitu tipe dev. C++ memungkinkan kita untuk mendetipe berdasarkan tipe data yang sudah ada. Untuk itu digunakan keyword tipe dev dengan format tipe dev exciting _type new _type _name, di mana exciting type adalah tipe data dasar pada C++ dan new _type _name adalah nama dari tipe baru yang didefinisikan. Contoh, tipe dev char C, tipe dev unsigned in word, tipe dev char bintang string _ tipe dev char file 50. Contoh di atas telah mendefinisikan 4 tipe data baru, yaitu C, word, string _ dan file sebagai chart, unsigned in, char, bintang chart 50, yang akan digunakan nanti sebagai berikut: C, a char, another char, bintang ptchar 1, word, my word, string _ ptchar 2, file name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istian Dias Al-Haidar, NPM 173100061. Di sini saya akan menerangkan tentang union. Union memungkinkan bagian dari memori dapat diakses sebagai tipe data yang berbeda, walaupun pada dasarnya mereka berada pada lokasi yang sama di memori. Pendeklarasian dan penggunaannya hampir sama dengan struktur, tetapi secara fungsional berbeda. Union model underscore name kurung buka kurawal tipe 1 elemen 1 titik koma, tipe 2 elemen 2 titik koma, tipe 3 elemen 3 titik koma, kurung kurawal tutup, object underscore name titik koma. Semua elemen pada deklarasi union declaration menempati tempat yang sama di dalam memori. Ukuran yang digunakan diambil dari tipe yang paling besar. Contoh, union mytypes underscore t kurung buka kurawal chart c titik koma in i titik koma float f titik koma kurung kurawal tutup mytypes titik koma mendefinisikan 3 elemen, mytypes titik c, mytypes titik i, mytypes titik f. Tiap data memiliki tipe yang berbeda karena menempati lokasi yang sama di memori, maka perubahan terhadap satu elemen akan mempengaruhi elemen yang lain. Salah satu kegunaan union adalah memungkinkan untuk menggabungkan tipe dasar dengan satu array atau struktur dari elemen yang lebih kecil. Contoh, union mix underscore t kurung buka kurawal long l titik koma struct kurung buka kurawal short high titik koma short low titik koma kurung kurawal tutup s titik koma chart c kurung siku 4
kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup mix titik koma. Nama saya Diah Arum Pangastuti, NPM 173100076. Saya akan menyampaikan tentang Anonymous Unions dan contoh program beserta penjelasannya. Yang pertama, Anonymous Unions. Pada C++ ini terdapat option unions tanpa nama atau disebut juga sebagai Anonymous Union. Jika disertakan union dalam struktur tanpa nama objek atau yang dituliskan setelah kurung kurawal, maka union ini tidak akan memiliki nama dan kita dapat mengakses elemennya secara langsung dengan namanya. Selanjutnya, contoh program. Yang pertama dari program ini ada pagar include dalam kurung lancip iostream. Ini merupakan file header yang harus ada di dalam sebuah program jika kita menggunakan cin atau cout. Di sini menggunakan cin dan cout ya. Selanjutnya ada pagar include kurung lancip dalam kurung lancip string.h. Ini merupakan file header untuk dapat menggunakan fungsi string atau strcpy. Di sini menggunakan strcpy. Selanjutnya ada pagar include dalam kurung lancip stdlib.h. Ini merupakan file header untuk operasi pembanding dan konversi. Selanjutnya ada using namespace std, artinya digunakan agar ketika kita menginputkan cin maupun cout tidak usah menggunakan std. Kemudian di sini ada struct movies underscore t kurung kurawal buka char title dalam kurung siku 50 titik koma in year titik koma kurung kurawal tutup mine yours titik koma. Ini merupakan contoh struktur yang kita pakai dalam program ini. Movies underscore t sebagai nama untuk model tipe strukturnya. Kemudian di sini ada char title dalam kurung siku 50, artinya kita menggunakan tipe data karakter untuk variabel title sebanyak maksimal 50 karakter. Selanjutnya ada in years. In year artinya kita menggunakan tipe data integer untuk variabel year. Kemudian mine, yours di sini artinya sebagai parameter dari struktur ini. Nanti kita dalam program bisa menyebutkan mine.title, mine.year, bisa juga title.yours.title atau yours.year sebagai parameter. Kemudian ada void print movie dalam kurung movies underscore t movie tutup kurung titik koma. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan fungsi print movie. Kemudian ada inMine. InMine ini merupakan fungsi utama ya yang harus ada dalam sebuah program. Kemudian char buffer dalam kurung siku 50 titik koma artinya tipe data karakter untuk variabel buffer sebanyak maksimal 50 karakter. Selanjutnya ada strcpy dalam kurung main.title, 2001 space Odyssey dalam tanda kutip tutup kurung titik koma. Artinya ini merupakan fungsi string, fungsi agar nantinya 2001 space Odyssey ini dapat disalin ke main title jika di bawah nanti ada disebutkan main title.
Kemudian mine.year sama dengan 1968. Ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa mine.year itu adalah 1968. Kemudian ada cout dan in. Cout tanda operator buka dalam tanda kutip enter title titik 2 titik koma, in titik get line dalam kurung yours titik title, 50. Artinya nanti akan ada muncul keluaran enter title titik 2 yang bisa kita inputkan data sebanyak 50 karakter, di mana data tersebut merupakan data dalam variabel yours title. Nah, di sini kenapa menggunakan sin get line? Apa bedanya dengan sin? Nah, kalau sin itu hanya masukan saja, tapi kalau sin get line itu sebuah masukan yang dapat membaca spasi dari karakter yang kita inputkan. Jadi kalau ada spasinya bisa terbaca. Begitupun dengan yang bawah, cout, enter year, in, get line, buffer 50 akan muncul keluaran enter year, di mana bisa kita inputkan data maksimal 50 karakter. Data tersebut termasuk variabel buffer. Kemudian yours titik year sama dengan atau i dalam kurung buffer atau i buffer. Atau i ini merupakan fungsi untuk dapat mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik integer. Kemudian ada di sini cout, my favorite movie is titik 2 garis miring n dalam tanda kutip titik koma, print movie dalam kurung mine titik koma. Artinya nanti akan muncul keluaran my favorite movie is titik 2 yang isinya adalah judul movie miliknya si mine atau si mine title. Makanya kita menggunakan fungsi print movie. Begitupun dengan yang bawah, cout and yours titik 2 garis miring n dalam tanda kutip titik koma. Garis miring n ini bisa juga dituliskan handle ya. Kalau dalam bentuk lain artinya ganti baris. Kemudian print movie yours artinya nanti and yours ini berisikan judul film dari si yours. Kemudian return 0 artinya menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Kemudian di sini ada void print movie dalam kurung movies underscore c movie kurawal buka cout movie titik title titik koma, cout dalam tanda petik dalam tanda petik movie year garis miring n. Ini merupakan fungsi untuk membuat fungsi title movie dalam kurung years. Artinya data yang sudah kita inputkan pada bagian enter title akan digabungkan dengan data yang sudah kita inputkan pada enter year. Nanti jadinya judul movie dalam kurung tahunnya gitu. Ini kalau ini screenshotan dari programnya di laptop. Kemudian ini adalah hasil programnya. Misalkan enter title kita isi alien, kemudian enter year kita isi 1979. Untuk my favorite movie is akan keluar secara otomatis sebagai 2001 A Space Odyssey dalam kurung 1968. Dan and yours ini adalah gabungan dari enter title dan enter year-nya. Alien dalam kurung 1979. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.